Hey guys, iQOO, brand yang selalu ngasih best performance di setiap lininya. Kemarin hadir lewat iQOO Z7 dan dia membawa Snapdragon 782 pertama di Indonesia, di mana iQOO Z7 5G dijual mulai dari 4.099.000 untuk varian 8/128 dan 4.699.000 untuk varian 12/256. Yang berarti itu bakal head-to-head banget dengan seri Redmi Note 12 Pro yang kemarin juga baru aja rilis. Jadi, supaya teman-teman gak makin penasaran gimana soal performa dan kameranya si iQOO Z7 ini, kita langsung mulai aja videonya. iQOO Z7 5G ini ditanam sebuah SoC Qualcomm, yaitu Snapdragon 782 berfabrikasi 6 nanometer yang sebenarnya sama dengan Dimensity 1080. Namun secara struktur ada yang berbeda nih, dimana kecepatannya itu lebih cepat dengan octa-core up to 2,7 GHz, dengan Dimensity 1080 octa-core up to 2,6 GHz. Gak beda jauh sih sebenarnya, cuman di sini ada poin dimana iQOO Z7 5G bisa melawan Redmi Note 12 Pro 5G. Oke, kita lanjut dari tes gamingnya. Pertama dari game yang enteng-enteng dulu, Mobile Legends. Snapdragon 782 di iQOO Z7 5G ini bisa membuka settingan sampai refresh rate ultra dan grafik pun juga ultra. Saya tes menggunakan settingan high, tentu mulus banget. Grafik juga bagus, nggak ada lag-nya, dan touchscreen-nya pun juga responsif. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% saja. Game kedua tentu PUBG Mobile. Di sini bisa dapat settingan Smooth Extreme atau SDR Ultra. Kami tes di Smooth Extreme, emang smooth FPS-nya jarang banget ngedrop, bisa stabil di 60 FPS dengan sekali doang ngedrop di 54 FPS. Karena sudah pakai gyro hardware, jadinya gyronya stabil. Suhunya juga nggak terlalu panas, cuma di 40 derajat Celcius. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7%. Game ketiga makin berat nih, Genshin Impact. Setting default grafiknya di low, dan kami rubah jadi 60 FPS. Dengan settingan ini kami merasa kalau Snapdragon 782 lebih stabil daripada 778G versi sebelumnya ya. Kami masih bisa dapat rata-rata di 55 FPS dengan frame drop di 40-an FPS. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 9% dengan suhu naik ke 43 derajat Celcius. Ini masih dalam batas wajar dan nggak sampai overheat. Nah, kalau di tes main game tadi terasa kalau Snapdragon 782 itu lebih stabil dan memang mumpuni, gimana pengetesan benchmarknya? Kami tes di Antutu Benchmark 9 bisa dapat skor di 576 ribuan. Terus di Geekbench 6, single core-nya di 1119 dan untuk multicore di 2990. Lalu di 3D Mark Wildlife, overall skornya di 2816, average FPS di 16,90 FPS, dan stability-nya di 98,7%. Nah, kan terbukti stabil performa dari Snapdragon 782 di iQOO Z7 ini. Walaupun memang ada penurunan sedikit, tapi nggak sampai ngedrop banget. Serta yang bikin emes lagi tuh baterainya. Baterai berkapasitas 5000 mAh-nya ketika saya tes di PC Mark Battery Life bisa dapat 18 jam lebih. Terus tes untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 6%. Yang menurut saya ini cukup irit untuk di kelasnya, apalagi dia punya 120Hz refresh rate ya. Dan apalagi nih, bisa buat ngelawan si Xiaomi. iQOO Z7 5G ngasih 120W dual cell fast charge yang cuma butuh 9 menit aja untuk dapat 50%. Ini teknologi flagship yang diturunkan ke mid-range. Gila. Performa bagus banget lah ya untuk kelas mid-range. Kameranya gimana? Jadi, iQOO Z7 5G itu punya setup dual kamera. Main kameranya 64 megapiksel dan 2 megapiksel deep kamera untuk kamera belakang yang sudah dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk kamera depannya 16 megapiksel. Setup kamera belakangnya terbilang minim ya dengan tanpa hadirnya kamera ultrawide. Ya buat saya nggak ada ultrawide tuh jadi bahan pertimbangan ketika nyari smartphone. Kita langsung ngomongin hasilnya aja ya. Di mode auto sebenarnya karakteristik warnanya mirip kayak smartphone dari Vivo pada umumnya. Detailnya oke, dynamic range juga luas, SDR-nya juga bisa banget kamu andelin ketika harus di kondisi backlight. Warna langit awan dan pohon masih bisa dapat. Buat saya sih sudah oke banget kameranya ini. Begitu pula ketika di mode portrait, warnanya masih nggak berubah seperti di mode auto. Separasi blurnya juga cukup rapi. Sedangkan hasil kamera depannya punya skin tone yang natural, detailnya bagus dan mampu menghadapi backlight.
Selain itu sebenarnya banyak banget mode yang bisa kamu explore di iQOO Z7 5G. Karena sama kayak Vivo, ada micro movie creator yang bikin mudah kalau kamu mau bikin video pendek. Namun yang patut diacungi jempol yaitu perekaman videonya nih. iQOO Z7 5G bisa merekam hingga 4K 30 fps dan ada OIS-nya. Hasilnya sih memang stabil ya, tapi nggak sampai smooth banget. Jadi kalau kamu mau merekam video dengan detail 4K sih oke banget. Kalau kurang stabil masih bisa pakai mode Ultra Stabilization di 1080p 60 fps. Di sini juga hasilnya smooth, warnanya juga cakep, nggak over, cuman detailnya aja yang jadi berkurang. Yang kurang justru di perekaman kamera depan yang belum smooth dan kurang handal dalam menghadapi backlight. Hai guys, selamat sore. Jadi untuk perekaman kamera depannya, aku set di 1080 30 fps. Oke, di sini jalannya agak berbatu. Jadi kamera iQOO Z7 5G ini oke lah ya untuk di harganya, apalagi buat yang suka ngerekam video. Performa jelas jos, kamera oke, lalu gimana tongkrongannya? Kalau kamu familiar dengan smartphone Vivo, terus kamu ngeliat si iQOO Z7 5G ini, pasti akan merasa mirip dengan si T1 5G. Ya, desain package-nya ini tuh punya pattern mirip banget dengan Vivo T1. Finishingnya matte yang ngasih feel lembut bikin feel genggamannya nyaman. Frame-nya juga flat tipis dikasih rada melengkung dengan tombol power yang punya aset fingerprint, sensornya responsif dan cepat. Dual speaker juga jadi makin asik kalau sedang main game atau nonton video. Coba aja kalau layarnya ini AMOLED, wah pasti udah makin laris. Karena iQOO Z7 5G ini menggunakan layar IPS 6,64 inch, resolusinya 2388 x 1080 pixel, dan punya refresh rate 120 Hz. But refresh rate se-smooth ini sih sudah mengobati sedikit kekecewaan saya. Layar IPS-nya juga udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Terus kalau ngomongin soal fitur, sebenarnya iQOO Z7 5G ini tuh mirip kayak smartphone Vivo yang di kelas mid-range juga, karena dia menggunakan Vantage OS, terus juga ada NFC-nya. Jadi ya buat kamu yang sudah pakai smartphone Vivo, nggak akan kesusahan kalau pindah ke iQOO Z7 ini. Oke, kesimpulannya, jika kamu lagi nyari smartphone yang price to performance, tentu si iQOO Z7 ini bisa jadi pilihanmu. Performa Snapdragon 782 itu memang bisa banget diandelin buat main game untuk smartphone di kelas mid-range. Dan apalagi ngecasnya 120 watt. Gila. Kamu tinggal mandi aja udah bisa ngisi lebih dari 50%. Dan kalau melihat harganya, itu jelas harganya tuh bagus banget. Nah, jadi buat kamu kalau masih bingung lagi, ya mungkin bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi kalau misalkan teman-teman berminat. Atau gimana nih menurut kamu? Kira-kira si iQOO Z7 5G ini bisa ngelawan Redmi Note 12 Pro yang kemarin rilis? Coba tulis di kolom komen ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.